Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan juga sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Ismet Firdaus selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya beserta segenap rekan-rekan saya untuk memperkenalkan produk usaha kami yang akan kami pasarkan, yaitu berupa pisang nugget atau yang bisa disebut misang dengan artian makan pisang nugget. Adapun usaha kami ini bergerak di bidang kuliner. Terbentuknya usaha kami ada segenap kelompok yang telah bersinergi untuk membuat suatu usaha. Terdiri dari 5 orang, diantaranya ada Wendy Esa Pangistu, Evan Aldi Wiryawan, saya sendiri, kemudian Wahda Lutfia, Lisa Fajri Isnaini, dan juga Fauzan Bangsawan Pamungkas. Di sini kami akan memaparkan hasil dari konsepan mengenai produk yang akan kami pasarkan. Yang pertama mengenai latar belakang. Baik, adapun latar belakang, dengan sengaja kami meluncurkan usaha di bidang kuliner berupa pisang nugget. Mengapa demikian? Karena kami ingin mengemas suatu makanan yang tidak kalah sehat dan juga menarik. Karena belakangan manusia digemparkan dengan berbagai macam-macam jenis makanan yang mungkin cukup memanjakan mata, akan tetapi tidak disertai dengan manfaat dan gizi yang baik dari makanan itu sendiri. Sehingga memungkinkan dapat menyerang para konsumen yang sering mengonsumsi berbagai jenis makanan yang kurang sehat. Maka dari itu, kami menghadirkan segenap makanan sehat dan bergizi juga kaya akan vitamin yang dapat memanjakan mata dan lidah para konsumen dan juga dapat memberikan berbagai manfaat saat mengonsumsinya. Tidak hanya itu, produk yang kami luncurkan ini dapat menjadi teman kerja, teman membaca, teman belajar, dan juga teman nongkrong, dan juga teman lain-lainnya yang dapat membuat perut menjadi kenyang dan juga puas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, konsep usaha. Konsep usaha ini sangat berbeda dengan usaha kuliner lainnya, yakni berpeluang menambah keberkahan dikarenakan setiap hari Jumatnya kita akan memberikan 5 porsi gratis atau disebut dengan Jumat Berkah. Selanjutnya, visi dan misinya. Visinya yang pertama, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Yang kedua, kepuasan konsumen penghargaan tertinggi kami. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, baik dari pelayanan dan makanan atau yang disajikan. Yang selanjutnya, misi, memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, bermutu, dan berbeda dari makanan lainnya. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Selanjutnya, manfaat mengkonsumsi buah pisang. Di sini ada beberapa manfaat mengkonsumsi buah pisang. Yang pertama, sumber karbohidrat dan vitamin A. Dan buah pisang kaya akan vitamin dan serat. Yang kedua, pisang memperlancar metabolisme, tidak perlu obat. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, melancarkan aliran oksigen ke otak. Yang kelima, mengatasi anemia. Yang keenam, menurunkan berat badan. Yang ketujuh, menyehatkan tulang. Yang kedelapan, pisang sebagai mood food. Yang terakhir, untuk merawat kulit. Selanjutnya, gizi dari buah pisang. Gizi dari buah pisang itu, satu buah pisang terdapat 100 gram
Yang pertama, kalori memiliki 88 gram, lemak 0,3 gram, lemak jenuh 0,1 gram, dan kolesterol 0 mg, natrium 1 mg, kalium 358 mg, karbohidrat 23 gram, serat pangan 2,6 gram, gula 12 gram, protein 1,1 gram, vitamin C 8,7 mg, kalsium 5,5 mg, zat besi 0,3 mg, vitamin D 0, vitamin B6 0,4 mg, vitamin B12 0,4 gram, magnesium 27 mg. Selanjutnya, penjelasan mengenai 5W plus 1H. Yang pertama ialah 5W. 5W terdiri dari what, why, who, when, and where. Yang pertama, what. What products will be made? Produk apa sih yang akan kita buat? Yaitu pisang nugget. Yang membuat produk ini spesial ialah bisa memilih topping seperti coklat, green tea, tiramisu, dan lain sebagainya. Yang kedua, why. Why is this product made? Kenapa sih kita membuat produk ini? Yaitu karena pisang nugget sudah tidak asing bagi mahasiswa UIN serta tidak jarang yang menyukai pisang nugget. Yang ketiga, who. Who will buy it? Siapa sih yang akan membeli produk ini? Yaitu mahasiswa UIN. Karena untuk faktor demografinya, semua kalangan bisa mengonsumsi. Yang keempat, when. When will this product be made? Kapan sih kita membuat produk ini? Jadi penjualan kita itu memakai sistem open pre-order setiap hari Jumat atau nanti akan dikondisikan gitu. Nah, untuk yang 5W yang terakhir yaitu where will this product be sell? Di mana sih kita akan memasarkan produk ini? Yaitu di kampus UIN. Penjelasan selanjutnya dari 5W plus 1H yaitu 1H yaitu how. How to make product. Gimana sih cara kita membuat pisang nugget ini? Yang pertama tentunya kita membutuhkan bahannya. Yang pertama dibutuhkan ialah 1 sisir pisang kepok, lalu haluskan. Yang kedua 2 sendok makan gula pasir. Yang ketiga 3 sendok makan tepung terigu. Yang keempat 2 sendok makan susu bubuk. Yang kelima 2 butir telur. Yang keenam 1/4 sendok teh vanila bubuk. Yang ketujuh 1/4 sendok teh garam. Yang kedelapan ialah minyak untuk menggoreng. Nah, selain bahan-bahan tersebut kita juga membutuhkan pelapis. Nah, pelapis itu terdiri dari yang pertama 5 sendok makan tepung terigu, air secukupnya, serta tepung panir. Lalu untuk cara pembuatannya, yang pertama campurkan pisang, telur, gula pasir, garam, dan vanila bubuk, lalu aduk. Kemudian masukkan tepung terigu dan susu bubuk dan aduk. Setelah semua bahan tersebut diaduk, masukkan ke dalam wadah atau loyang yang dialasi kertas roti, lalu kukus sampai matang. Angkat dan dinginkan, lalu potong-potong. Dan selanjutnya kita membuat bahan pelapisnya, yaitu menyampurkan tepung terigu dengan sedikit air. Usahakan tidak terlalu encer. Yang keempat atau yang selanjutnya ialah menyelupkan pisang nugget ke bahan pelapis, lalu menggulingkannya ke tepung panir. Dan setelah itu goreng sampai kuning keemasan. Dan terakhir beri topping di atasnya sesuai dengan pesanan. Nah, selanjutnya SWOT analisis. Dari SWOT analisis ini ada 4 bagian. Yang pertama strength atau kekuatan, yaitu menjual produk untuk semua kalangan, baik untuk anak-anak, remaja, maupun orang tua. Yang selanjutnya memiliki keunikan rasa dari semua pisang nugget yang pernah ada, karena toppingnya bermacam-macam. Lalu yang terakhir
baik bagi kesehatan karena kandungan yang terdapat dalam buah pisang itu sendiri. Yang kedua dari SWOT ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuat sendiri. Yang terakhir, cara pembuatannya mudah ditiru. Yang ketiga dari SWOT ada opportunity atau peluang maupun kesempatan, yaitu mudah dalam pemasaran karena banyak orang yang tertarik pada makanan sehat yang berbasis buah-buahan. Yang selanjutnya, alat dan bahan mudah ditemukan sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Lalu, modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami mampu memproduksinya terus-menerus. Yang terakhir, harganya terjangkau. Nah, yang terakhir dari SWOT ini ada threat atau hambatan, yaitu jika ada produsen yang membuat produk sama seperti kami. Nah, yang selanjutnya, pesaing menambah varian topping yang sulit bagi kami. Yang terakhir, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Materi berikutnya yaitu aspek keuangan. Jadi di sini kita akan membahas anggaran dan modal awal nih, dan bahan-bahannya untuk membuat pisang nugget. Yang pertama di sini ada bahannya, itu yang pasti ada pisang kepok yang harganya 20.000 per sisir. Yang kedua ada margarin 7.000 per 200 gram. Yang ketiga ada tepung terigu 10.000, terus tepung roti 21.000 per kilo. Yang kelima ada selai coklat 20.000 per 500 gram. Terus yang keenam ada selai green tea 14.000 per 250 gram. Yang ketujuh ada selai taro 14.000 per 250 gram. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah dipersilahkannya kepada kami untuk memaparkan. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat kami paparkan untuk memperkenalkan produk kami. Semoga usaha kami berjalan lancar, juga dapat memberikan beribu manfaat kepada para konsumen. Terakhir, dapat berjalan sesuai harapan. Kurang lebihnya saya dan rekan-rekan mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sekian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.